Pagi itu, Senin, tanggal 7 Desember 2020. Kesibukan warga di kawasan Kayuringin, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, tiba-tiba pecah menjadi kehebohan. Pasalnya, warga menemukan mayat lelaki tanpa kepala. Tak hanya tanpa kepala, mayat itu juga hanya menyisakan satu lengan dan dua kaki. Mayat tersebut diduga sebagai korban mutilasi. Oleh warga, penemuan mayat tersebut pun kemudian dilaporkan kepada polisi. Polisi pun datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap mayat laki-laki tersebut. Kapolres Metro Bekasi saat itu, Kombes Pol Wijonarko, mengatakan saat korban dievakuasi, polisi tidak menemukan tanda pengenal atau identitas apapun. Penyidik pun memeriksa tempat kejadian perkara atau TKP dan beberapa saksi guna mengungkap identitas korban. Video penemuan mayat tersebut juga tersebar di WhatsApp. Dalam video yang beredar, tampak beberapa pengendara menepikan kendaraannya di Jalan Raya Kalimalang. Mereka melihat ke arah aliran kali lantaran menemukan sebuah objek yang diduga potongan tubuh. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa korban merupakan lelaki yang bernama Doni Saputra. Identitas korban baru diketahui setelah penyidik memeriksa sidik jari dari satu lengan korban yang tersisa. Pada Rabu 9 Desember 2020 dini hari, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pun berhasil menangkap pelaku, yakni seorang remaja di bawah umur berinisial A, 17 tahun. Pelaku diketahui merupakan teman dekat korban yang berprofesi sebagai manusia silver. A ditangkap di wilayah Kranji saat tengah asik bermain PlayStation atau PS pukul 1.30 WIB dini hari. Ia ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kompol Handik Zuzen, AKP Herman Edko Simbolon, AKP Nur Margantara, dan AKP Mugia Yari. Awalnya petugas dari unit Resmob Polda Metro Jaya menghampiri A di kediamannya pada pukul 1 WIB dini hari. Namun ternyata A tidak berada di tempat. Petugas kepolisian kemudian mengetahui dari masyarakat sekitar bahwa A sering terlihat bermain PS4 di rental kawasan Kranji. Setelah diamankan, pelaku dibawa ke kediamannya untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, A mengakui perbuatan sadisnya memutilasi korban. Ia kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun A sehari-hari mengais rezeki sebagai manusia silver dan pengamen beralamat di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi. Dengan ditangkapnya A ini, polisi juga menemukan potongan tubuh lainnya, yakni kepala dan kedua kaki. Sebelumnya, yang ditemukan warga berupa potongan badan tanpa kaki dan tangan kanan. Kita amankan dua potongan tubuh korban lagi. Pertama, dua kaki dibungkus jadi satu di pinggiran got. Kemudian, potongan kepala dari korban. Jadi, 4 potongan korban yang berhasil kita amankan dengan korban inisial DS, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 10 Desember tahun 2020. Tertangkapnya A si manusia silver ternyata mengungkap sejumlah fakta mengerikan. Kombes Yusri Yunus mengatakan dalam pemeriksaan, pelaku mengaku
mendapat pelecehan seksual dari korban sejak Juli 2020. Dari Juli sampai minggu kemarin, pengakuan pelaku sudah dilakukan 50 kali tindakan asusila, ujar Yusri. Yusri menyebut pelaku mengaku disodomi korban dengan iming-iming sejumlah uang. Namun belakangan, uang yang diberikan korban ke pelaku tidak sesuai dengan janji, sehingga membuat pelaku kesal. Motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dengan korban, karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku, asusila sesama jenis, kata Yusri. Yang korban merasa dipaksa melakukan asusila tersebut sejak bulan Juli. Awalnya seperti itu, tetapi diiming-imingi dengan bayaran, sambung Yusri. Ia menambahkan jika pelaku membunuh korban dengan cara menusukkan pisau ke perut korban. Untuk meyakinkan korban tewas, pelaku kembali menusuk korban di bagian dada dan mencacah wajahnya. Sebelum dia mutilasi, untuk yakinkan lagi, dia tusuk ke dadanya 4 kali tusukan sebelum mutilasi. Mukanya dicacah beberapa kali, katanya. Setelah memastikan korban tewas, manusia silver ini kemudian memutilasi korban. Jasad korban dimutilasi menjadi 4 bagian. Kemudian dimutilasi dibungkus 4 bagian. 1 kepala, 1 kaki, 1 tangan dan badan dibuang di 4 TKP mutilasi yang ditemukan jenazah sebanyak 4 potongan, kata Yusri. Pembunuhan itu pun terungkap dilakukan pada Minggu 16 Desember 2020 malam menjelang dini hari. Dan pada Senin, pada tanggal 7 Desember 2020, pelaku membuang potongan tubuh korban ke 4 lokasi. Selain itu, diketahui jika A juga mencuri motor milik korban. Pelaku lalu menjual motor korban untuk modal pelariannya. Jadi 1 kendaraan motor korban diambil dan dijual untuk digunakan sebagai modal selama dia lari, kata Yusri. Sebelum menjual motor tersebut, pelaku menggunakannya untuk mengangkut dan membuang potongan tubuh korban. Pelaku membuang potongan tubuh secara terpisah di beberapa tempat di Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dia bungkus satu-satu, lalu dengan menggunakan kendaraan motor korban lalu dibuang. Habis itu, motor dia bawa kabur dan dijual, imbuh Yusri. Menurut Yusri, pelaku yang tinggal seorang diri membuatnya leluasa dalam mengeksekusi korban. Kediaman pelaku pun masih dipenuhi genangan darah saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Remaja di bawah umur ini mengaku membunuh dan memutilasi Doni Saputradi karena bingung menghilangkan jejaknya. Pelaku ini kebingungan hilangkan tubuh korban lalu melakukan mutilasi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Polisi mengatakan sebelum membunuh korban, tersangka sempat melakukan hubungan sesama jenis. Selesai berhubungan intim, pelaku lalu menusuk korban saat sedang tidur. Sementara itu, tetangga pelaku, Emas Jumiarti, mengatakan A dan korban diketahui sudah berteman cukup lama sejak sekitar setahun ke belakang. Dia tidak pernah melihat ada kecurigaan dari pertemanan keduanya, bahkan jika digaitkan urusan sesuka sama jenis. Pelaku diketahui memiliki kekasih. Pelakunya punya pacar, biasa aja enggak pernah ada gelagat kayak gitu, kata Emas. Kekasih pelaku menurut Emas kerap diajak ke rumah. Bahkan dia sendiri cukup kenal lantaran intensitas A bertemu dengan kekasihnya cukup sering. Untuk korbannya, Emas juga cukup kenal lantaran hampir setiap akhir pekan main hingga menginap di rumah pelaku. Enggak ada gelagat kayak gitu juga, cakep orangnya, bersih. Biasa aja kalau yang saya lihat mah, tegas dia. Pelaku diketahui tinggal di rumah bekas peninggalan orang tua di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Rumah yang berada di perkampungan ini
dihuni oleh A seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal. Kediamannya terletak dekat dengan sekolah. Gang menuju rumah terbilang cukup sempit yang diapit bangunan rumah lain. Terletak di ujung gang, rumah A memang terbilang tidak terawat dengan hanya ada tetangga sebelah kanan yang tinggal bersebelahan. Sisanya terdapat tetangga di belakang kediaman dengan posisi bangunan tidak berdempetan satu sama lainnya.